Haleluya, salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan, atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi, dimanapun kita berada, menjelang zaman akhir, iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis terus bekerja keras untuk menyesatkan banyak orang agar mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan sebuah rekaman video saudara yang terkasih. Ya, ini semua nih orang Kristen. Ini saya yang di hitan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru Kristen sejati. Yohanes 14:15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke, perintahnya adalah, jadi kalau dibilang orang Kristen sekarang ini, saya mau bilang maaf, kamu bukan orang Kristen. Ya. Ya. Ini semua nih orang Kristen. Ini saya yang di hitan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu baru Kristen sejati. Kenapa? Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Masya Allah. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana diskusi para mu'alaf tadi sungguh-sungguh tidak sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Masa mereka bilang bahwa Kristen sejati itu adalah Kristen yang mengakui Muhammad sebagai Rasul, dan mereka kaitkan itu dengan Yohanes 14 ayat 15. Jadi sebenarnya saudara, mereka ini mengikuti perintah Muhammad atau perintah Yesus. Sudah jadi mu'alaf tapi masih bahas tentang Yesus. Mereka ngomong tentang perintah Yesus tapi mereka larinya ke Muhammad, sementara Muhammad itu bukan Yesus. Hai saudara, dengar, Kristen itu tidak ada urusan dengan Muhammad. Jangan saudara ngomong Muhammad, saudara larinya ke Yesus. Yohanes 14 ayat 15 dengan perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Pertanyaan saya, saudara mengasihi Muhammad atau mengasihi Yesus? Kalau Anda mengasihi Yesus, firman Tuhan, perintah dari Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kalau Anda mengasihi Yesus, Anda harus bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perintah yang kedua, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, hai saudara mu'alaf, pertanyaan saya, saudara mengasihi Muhammad atau mengasihi Yesus? Kalau saudara mengasihi Yesus, menuruti perintahnya, pertama bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, pergilah kau, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Perintah Yesus, jangan kawin lebih daripada satu, kecuali maut yang memisahkan. Jadi jangan saudara bahas-bahas Yesus seolah-olah saudara mengasihi Yesus, padahal engkau sudah meninggalkan Yesus.
tapi sok-sok mengikut perintah Yesus. Perintah mana yang kau lakukan? Sekali lagi dengar, Yesus Kristus tidak ada urusan dengan Nabi Muhammad. Orang Kristen percaya Yesus, tidak ada sangkut paut dengan Nabi saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, firman Allah berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bertobat, baptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pergilah kau, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah Yesus, mengasihi sampai tingkat musuh. Jangan benci, jangan menyimpan kepahitan, merendahkan hati kita agar kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi saya melihat mualaf-mualaf ini kadang-kadang lucu saudara. Mereka bahas Muhammad, larinya ke Yesus. Mereka bilang mereka mengikut Yesus, perintah Yesus. Perintah yang mana kau ikuti? Saudara, ini lucu-lucu aja saudara. Ikut perintah Tuhan supaya kau menerima roh yang dijanjikan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini bukan Nabi saudara, ini Roh Kudus. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi bertobatlah, terima Yesus supaya terima roh kebenaran. Karena roh kebenaran menyertai orang-orang sampai kepada akhir zaman. Jadi sekali lagi, Kristen sejati itu tidak ada urusan dengan Nabi saudara. Tapi Kristen sejati adalah taat kepada Yesus Kristus dan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Yang pertama dia berkata bertobatlah. Dan setelah bertobat, baptis. Setelah baptis jadi murid. Dan setelah jadi murid, pergilah memberitakan Injil. Ya, jadi saudara mualaf janganlah suka karang-karang, mutar-mutar lidah. Ya, seolah-olah saudara punya agama paling benar dan menjelekkan agama Kristen, tidak boleh ya. Pesan saya, jadilah mualaf yang baik supaya Anda berkenan kepada Tuhan. Tapi ingat, sorga cuma milik Yesus, bukan milik saudara yang tinggalkan Yesus. Sorga milik Yesus. Haleluya.